warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan kami Kasih yang hadir pada kesempatan ini ada 2 Kasih PTK SMK, SMA, PKLK, lagi ada kegiatan lain. Rekan-rekan kepala sekolah atau rekan-rekan guru yang ada di tempat kita masing-masing dan kawan-kawan staf sekretariat yang saya hormati. Pada kesempatan ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Mudah-mudahan dengan kesehatan dan kekuatan kegiatan kita dapat kita laksanakan. Pada kesempatan ini izinkan kami memberikan informasi hal-hal yang penting berkaitan dengan penilaian angka kredit untuk ke depan ini, karena akan kita laksanakan beberapa waktu lagi, maka kami merasa perlu menginformasikan kepada kita semua yang ada di lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tetap kita bersyukur kita dapat kuat melaksanakan aktivitas walaupun keadaan sekarang ini masih dalam suasana pandemi. Saya percaya kepada kita semua, pada rekan-rekan semua, bahwa kita dapat sehat, dapat kuat, dapat melaksanakan aktivitas kita. Bapak Ibu, untuk penilaian angka kredit untuk periode 2021 ini akan kita laksanakan sebentar lagi ya, dalam rangka periodenya ini Desember ya, Desember 2021. Iya, berarti untuk April 2022 ya. 22 ya. Oh. Maka dalam hal ini perlu kami ingatkan kepada kita semua hal-hal yang perlu kita laksanakan. Yang pertama dihimbau kepada kawan-kawan kita di lapangan, terutama kepala sekolah. Tolong informasikan kepada guru-guru kita bahwa pak tahunan itu sifatnya wajib. Harus kita membuat setiap tahun. Karena di situ kita bukan cuma mereka saja, tetapi ada dasar hukumnya. Karena kita baca mungkin dari Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Di situ ada, kalau seandainya Bapak Ibu tidak membuat pak tahunan, maka ada konsekuensinya. Dari konsekuensi itu Bapak dan Ibu sekalian atau sanksinya kalau tidak buat pak, maka bisa saja penghapusan tunjangan. Dan yang paling berat juga bisa saja diberhentikan dari jabatan guru. Tentu Bapak dan Ibu sekalian ini tidak kita kehendaki hal-hal seperti ini. Tentu kita akan merajut dengan Undang-Undang 35 Permendiknas 35 2010 itu kita ikuti bahwa untuk pengajuan pak setahunan itu sifatnya wajib. Maka Bapak Ibu sekalian, keseluruhan Bapak Ibu itu buat tim yang ada di sekolah itu ya, yang khusus dibuat oleh kepala sekolah untuk membuat tim pak di sekolah itu yang beranggotanya guru-guru yang paham tentang itu. Buat tim, betul. Karena apa kita harus buat tim? Karena selama ini guru-guru kita ini kan yang apa namanya itu diupah kepada orang lain. Iya. Jadi sehingga membuat banyak bias masalah. Katanya ada yang sampai untuk pangkat itu ada yang berjuta-juta, bahkan sampai puluhan juta ada di antaranya itu. Maka kami mohon kepada Bapak Ibu kepala sekolah buat tim kecil yang paham tentang itu. Nah, paham tentang itu tentunya Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pak ini kasih himbauan, belajar
Ada guru-guru kita ini tidak mau dibuat pak, dibuat tim, dia tidak mau. Ada di antara seperti itu. Jadi tolong informasikan ke kami. Pada waktunya ada kita sosialisasi tentang ini. Setiap tahun biasanya ada rekan-rekan kami di bawah komando Pak Anang, Bu Eka, Pak Pir, itu ada keliling berkaitan dengan sosialisasi PAK. Maka dalam kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, informasikan kepada guru-guru. Sudah itu Bapak Ibu sekalian, tempak harus dibuat juga tadi, sehingga harapan kita ke depan ini tidak ada lagi yang kadang-kadang itu yang upah tadi. Ya. Siapa-siapa guru-guru kita yang tempat kadang-kadang itu yang membuatkan PAK itu, Bapak Ibu sekalian direkrut diambil, buatkan tim di mana dia kerja. Kan ada setiap kabupaten kota itu. Ya, jangan dia liar. Karena posisi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, tentu kita tahu banyak sekali informasi yang tidak karuan. Kadang-kadang itu terjepitnya dengan kami. Seolah-olah kenaikan pangkat ini ya banyak membuangkan keuangan. Iya, kalau kita sudah sejahtera, tetapi kita ini keadaan seperti ini, apalagi sekarang pandemi ini, tentu banyak kekurangan kita. Jadi dari itu harapan saya kepada kawan-kawan di lapangan, buatlah itu kawan-kawan kita, buatkan SK, informasikan kepada kami siapa-siapa di daerah kita yang dapat kita pakai untuk pembuatan tim PAK di sekolah. Komunikasi dengan Pak Anang ya melalui online sehingga kami terakomodir. Sehingga kami juga akan tahu si A, si B yang dapat melaksanakan penyusunan PAK di tingkat sekolah. Ya. Jadi sekali lagi harapan saya kepada Bapak Ibu kepala sekolah, tolong buat tim kecil untuk urusan guru-guru kita. Karena guru-guru kita ini kadang-kadang itu apalagi sudah merasa mampu, enak dia mengeluarkan duit daripada nyusun itu kadang-kadang. Sudah, bila perlu kan guru-guru kita ini mau cepat. Hasilkannya fotokopi SK saja, maunya jadi. Sehingga berapa duit dengan orang lain kadang-kadang itu dia sanggup bayar. Nah, itu enggak boleh. Makanya kita antisipasi sekarang, kita buat tim kecil di sekolah. Jangan suruh orang lain. Dan kami kalau orang bawa PAK, untuk pengusulan PAK itu, draftnya itu, kalau orang lain membawa, sekolah lain yang bawa orang lain banyak, itu kadang-kadang kami selidiki siapa orang ini. Kalau dia tim di sekolah, ya dia harus membawa kawan-kawannya itu ke penyusunan, ke tim kita yang sekretariat di Dinas Provinsi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sudah itu untuk pengawas. Seluruh berkas disampaikan ke tim sekretariat PAK Dinas Provinsi sesuai dengan jenjang yang ada. Jadi kita tahapan yang mana tim penilai, mana sekretariat. Sekretariat tidak boleh menilai, tetapi ada tim penilainya yang terdiri dari ada tim untuk penilainya. Dengan hal ini membuat dokumen pengembangan profesi berkelanjutan. Harapan kami juga itu Bapak dan Ibu sekalian, bahwa guru-guru kita ini kalau ada inovasi berkaitan dengan pengembangan yang sifatnya yang ilmiah berkaitan dengan pengembangan diri pada guru-guru, tentu kita juga sangat membutuhkan yang paham tentang hal seperti itu. Maka harapan saya kepada kita semua, mari kita kerjasama dan sama-sama kerja untuk melaksanakan kegiatan ini. Ini rutin setiap tahun. Bapak Ibu sekalian akan 2 karena sesuai dengan periodenya, yaitu April dengan Oktober.
tetapi tahapannya harus kita ikuti. Maka dari itu, kepada kita semua, pada kesempatan ini banyak yang akan diberikan oleh Pak Anang berkaitan dengan kita. Pak, kita harapan kita tetap online. Tetapi ada beberapa dokumen itu pengawasnya atau penilainya itu ada di antaranya yang tidak bisa online. Tetap kami layani berkaitan dengan misalnya draft yang harus kami nilai, terutama berkaitan dengan hasil kajian ilmiahnya, inovasinya, ya, untuk pembuatan PTK misalnya kan, itu perlu kami antisipasi karena rata-rata tim penilai kita mungkin matanya kalau online ini kadang-kadang itu banyak yang harus dibaca sehingga tidak bisa diulang mungkin, sehingga dari penilai ini menginginkan untuk dokumentasi khusus berkaitan dengan yang penilaian khusus. Maka dari itu kawan-kawan sekali lagi mohon ya baik Bapak Ibu kepala sekolah maupun rekan-rekan dari sekretariat untuk menilai sesuai dengan apa yang ada. Di samping itu juga Bapak Ibu sekalian terutama sekretariat menilai kawan-kawan melihat itu kan sudah ada aturannya, penilai dengan kita pengumpul. Kita sekretariat mengumpulkan saja. Tetapi menilainya bukan kita. Itu penilainya ada tim penilai. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian sesuai dengan fungsi-fungsi kita. Sesuaikan dengan tugas-tugas kita. Kalau kita sekretariat menilai saja, melihat saja, cek. Berkas yang masuk kita cek. Tidak ada istilahnya kita kalau bantu ya kita bantu kalau sesuai dengan apa yang ada. Tetapi kalau nilainya terlalu besar mau dibantu diusahakan lulus, jangan, tidak boleh. Karena kadang-kadang itu banyak sekali persepsi ngegulkan orang yang belum sesuai. Itu kadang-kadang ada indikasi apa kata orang dengan kita. Maka harapan saya kepada tim sekretariat untuk hal ini sesuai dengan pembagian, ini kan sesuai dengan pembagian ya. Sudah dibagi Pak Eka ya? Seperti yang dulu. Seperti yang dulu. Ya, bagi masing-masing. Nah, yang mana banyak, yang mana dikit itu saling lihat. Karena kabupaten ini tidak sama jumlah totalnya tuh. Sekolah-sekolah, jumlah gurunya juga beda-beda. Jadi yang mana kabupaten kota yang luas, yang banyak jumlah gurunya dibagi dengan kawan-kawan kita. Ya, kita impun, kita urusi, dan jangan sekali-sekali kawan-kawan memaksakan diri membantu seseorang dengan iming-iming apapun itu, ya. Tetapi kalau membantu, bantu saja. Kalau masalah yang lain, baca lowong. Kalau sesuai, kalau tidak sesuai, kalau sudah di atas sekian nilai harus dibantu, bagaimana caranya harus selesai, tidak salah, itu nyalahi aturan. Ya, apalagi mengatakan NPWP. Ya, NPWP itu wanipero, kata orang itu kan wanipero itu. Jangan kata-kata itu. Kalau orang kawan-kawan urusan itu selesai, dia ngasih apapun. Dia kalau terlalu banyak jangan juga lah. Saya kira tidak seperti itu. Kalau dia ngasih ini Bu begini, terima. Jangan Bapak dan Ibu sekalian minta dengan ini. Apalagi mengatakan, Pak, gimana ini? Banyak begini. Nanti saya urusi. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Pokoknya sesuai dengan aturan. Harapan saya kepada kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas ini yang sifatnya amanah. Sudahlah. Rezeki itu datang sendiri kalau orang mau, Bapak Ibu sekalian. Ya, kawan-kawan kita banyak di lapangan, sedikit-sedikit apalagi kita minta. Jangan minta. Iya, tetapi kalau ada dia ini Bu untuk beli teh manis ya, silakan saja. Seitu, teh manis itu kan cuma seberapa. Kalau dia ngasihkan jutaan teh manis, bukan teh manis itu namanya itu. Iya, nggak beli HP, susah kita. Jangan. Karena Bapak Ibu sekalian tahu, ini sudah bertahun-tahun urusan ini sering kemana-mana. Guru naik pangkat, mahal sekali. Rasanya kami di PTK tidak ada yang seperti itu.
ya. Jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah yang gabung pada kesempatan ini tolong buatlah tim untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Karena harapan kita untuk periode yang ke depan ini bulan Oktober sudah mulai akan mengumpulkan berkas. Saya kira itu rekan-rekanku, mudah-mudahan kita tetap sehat, dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita, PTM tetap laksanakan, tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian tahapan-tahapannya harus dilihat betul. Jangan sampai kita semua teledor karena tidak lagi ada ini corona ini sehingga agak bebas, jangan. Karena itu dampaknya ke kesehatan anak-anak kita dengan kita sendiri. Sudah itu data vaksin Bapak Ibu sekalian itu ditunggu dari Pak Anang. Ada di antaranya yang belum ngisi itu. Data vaksin siswa. Karena kami juga mau laporan, ya. Memang sekarang ini belum semuanya 100% kita. Tetapi setiap hari tetap melaksanakan kegiatan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, tetap sehat, sehingga harapan kita tetap bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Makasih atas perhatiannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Kabid PTK atas sambutan, arahan, dan pembinaannya untuk kita semua. Kiranya kita dapat mengikuti dengan baik apa yang menjadi himbauan dan instruksi beliau. Jadi tegas instruksinya tadi ya. Guru-guru harus mandiri, kemudian jangan sampai di tim sekretariat juga ibaratnya menimbulkan miskomunikasi, kesalahpahaman. Kalau bahasa Pak Kabid tadi sekedar teh manis, itu tidak seberapa, tapi kalau sudah 1 juta, bukan teh manis Pak Kabid, tapi teteh manis Pak. Nah, kalau sudah 1 juta itu teteh manis Pak. Selanjutnya kami silakan Ibu Eka Diani, Kasih PTK SMA. Beliau ada beberapa arahan dan pointer-pointer yang ingin disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anang dan juga Pak Kabid terkait dengan penilaian angka kredit periode April tahun 2002. 2002. Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Anang tadi bahwa sekolah sebaiknya membuat atau membentuk di sekolah itu adalah tim penjamin mutu sekolah. Di situ Bapak dan Ibu akan ada tim penjamin mutu sekolah yang akan membantu Bapak dan Ibu teman guru yang akan membuat dupak. Karena sebagian besar kami lihat guru tidak bisa membuat dupak, padahal itu adalah wajib dibuat sebelum Bapak dan Ibu mengajukan PAK ya, Pak Yusman ya. Jadi banyak sekali teman-teman guru yang tidak bisa membuat itu. Kemarin kami turun ke lapangan, setelah turun kami baru tahu bahwa banyak teman guru kita yang tidak bisa membuat itu. Akhirnya kami pelatihan terakhir, ketika terakhir itu kami melatih guru bagaimana caranya membuat dupak itu. Kami tanyakan, ini teman-teman guru semua masih? Ada kepala sekolah dan guru ada. Coba untuk, oke. Untuk teman guru, ya mendengar suara saya ya. Untuk teman guru, bisa semua membuat daftar dupak, bisa buat Bapak dan Ibu? Suaranya dikunci. Coba kalau bisa, Bapak dan Ibu angkat tangan. Yang bisa. Banyak yang bisa. Banyak yang bisa atau banyak yang tidak bisa? Atau tidak mau mengacungkan tangan saja, jari saja?
Dupak ya, Bapak dan Ibu, kita bicara dupak. Coba Mas. Coba kita serentak ya. Kita serentak, jika Bapak dan Ibu bisa, angkat tangannya sekarang. Angkat dulu, lama ya. Tahan ya, tahan Bapak dan Ibu. Ya. Hitung coba Pak Isman. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Oke, jika Bapak dan Ibu bisa, ini kita temukan di Kota Palembang ya Bapak dan Ibu. Teman-teman guru tidak tahu bentuknya dupak itu seperti apa. Ya, ada teman-teman guru di Kota Palembang. Terakhir kita sosialisasi itu di Kota Palembang, kami tidak tahu yang mana disebut dupak. Jadi kalau memang benar-benar bisa, teman-teman yang ada di sini yang mengacungkan tangannya tadi, kami mohon bantu teman-teman guru di sekolahnya dan teman-teman guru tetangganya untuk bisa membuat dupak tersebut. Agar ke depan meminimalkan pertemuan antara calo-calo ini. Ya, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mampu membuatnya sendiri dengan cara belajar dengan tim penjamin mutu sekolah, mudah-mudahan berkurang atau kita tiadakan sama sekali calo-calo yang berkeliaran tadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid. Ya, jika memang Bapak dan Ibu hanya pura-pura mengacungkan jarinya, tapi tidak bisa, teman-teman kami di PTK akan turun ke lapangan bersama dengan tim penilai. Bapak dan Ibu semua akan kita latih, akan kita bantu bagaimana caranya membuat itu dan akan kita tunjukkan caranya. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan oleh teman-teman guru. Ya, nanti sampaikan dengan MKKS-nya. Jika MKKS-nya tidak hadir, nanti kita akan kolaborasi antara SMA dan SMK. Teman-teman di PTK akan berdampingan dengan tim penilai, akan membantu Bapak dan Ibu semuanya. Seandainya tidak bisa ya, seandainya bisa cukup dengan tim penjamin mutu di sekolah, jadi cukup tim penjamin mutunya saja. Saya rasa itu untuk Pak ya Bapak dan Ibu. Untuk pelaksanaan P3K, ada di 17 kabupaten kota dan ada di 48 TUK yang tersebar di seluruh 17 kabupaten kota. Jadi sudah terlaksana dan besok adalah ujian terakhir untuk teman-teman P3K. Dan hampir sebagian besar semua terlaksana dengan baik dan hambatan bisa diselesaikan tanpa menyulitkan teman-teman di lokasi PUK, baik pengawasnya maupun proktor dan juga teman-teman pengawas ruangan dan pengawas utama. Teman-teman guru semua di kabupaten kota yang ikut di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 27 ribuan yang mengikuti tes saat ini. Dari semua jenjang, ada guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Semua tersebar dan kita berdoa semoga teman-teman yang ikut dan bisa lulus, semua formasi untuk Provinsi Sumatera Selatan bisa terpenuhi di tahun 2021. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eka Diani. Selanjutnya izinkan saya membacakan surat edaran yang telah sama-sama kita terima. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menerima surat edarannya. Di mana ya nyimpannya? Surat edaran. Lupa nyimpannya di mana? Ya, siap Pak Kabid. Surat edaran. Ambil di grup aja ya, sebentar ya. Saya buka Telegram dulu. Sambil menunggu suratnya ada di mana, saya lupa nyimpannya di mana. Apa yang disampaikan Ibu Eka Diani tadi, mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti, kita merencanakan. Jika memang butuh untuk pelatihan, tim penilai kami juga siap nanti berkolaborasi dengan MKKS. Mudah-mudahan semakin meminimalisir Bapak Ibu guru yang belum paham terkait dengan penilaian ini.
Saya sambil langsung saja ke online dulu. Saya akan share aplikasi yang untuk online-nya dengan alamat s.id. Saya share screen dulu Bapak Ibu. Nanti suratnya bisa sama-sama kita baca, kita lihat lagi. S.id kirim pak online kalau tidak salah ya. S.id kirim pak online. Nah, di situ nanti akan terhubung ke aplikasi ini, aplikasi Knowledge Base Manajemen bidang PTK. Bapak Ibu login dengan NPSN-nya. 10603301 misalnya, ini yang saya hafal punya Pak Priyo ini, SMA 1 Belitang. @disdik.net. Jadi semuanya @disdik.net. Apa reaksi mereka tuh? Apa kecepatan Mas menjelaskan? Bapak Ibu tolong di chat aja kalau misalnya nanti penjelasan saya terlalu cepat atau iya, enggak kelihatan. Bapak Ibu yang ada surat edarannya tolong dikirim ke chat juga sambil saya nyari juga. Sebenarnya sudah ada di grup Telegram dan di grup info PTK WA. Sambil jalan kita sama-sama sharing lagi surat edarannya. Ini untuk loginnya yaitu npsn@disdik.net. Passwordnya sementara kami buat 1234. Jadi Bapak Ibu setelah berhasil login, tolong ganti password. Saya ulangi ya. Nah, saya ulangi lagi dari awal. Yang pertama kita buka Google Form. Buka Google Form lagi. Buka Google browser. Bisa browser apa saja, tidak harus Google. Bisa pakai Mozilla, Microsoft, Edge atau Internet Explorer dan lain-lain. Kita ketik, ada dua alamatnya, tapi ujungnya sama. Yang pertama alamatnya s.id /kirim pak online. Ini mudah-mudahan lebih mudah dihafal. Jadi kita mau ngirim pak online ya sudah alamatnya kirim pak online, tinggal dikasihin s.id sebelumnya. s.id kemudian /. Ketika kita enter, dia akan langsung divert, dialihkan ke alamat sebenarnya, yaitu infoptk.distiksumsel.com. Jadi Bapak Ibu mau buka alamat infoptk bisa, mau buka alamat s.id bisa. Itu terkait dengan alamat. Kira-kira apakah bisa dipahami cara membuka aplikasinya? Tolong angkat tangan kalau bisa dimengerti. Alhamdulillah, bisa dimengerti. Nah, setelah Bapak Ibu bisa membuka alamat ini, langkah kedua yaitu masukkan NPSN @disdik.net, password 1234. Saya tanya lagi, sampai tahap ini apakah sudah bisa dimengerti, diikuti? Tolong angkat tangan. Bisa diikuti Bapak Ibu, masukkan NPSN @disdik.net, angkat tangan? Bisa ya? Alhamdulillah, bisa. Berarti tidak kecepatan ya? Iya, tidak sadar kadang kecepatan saya Bapak Ibu. Kemudian klik login. Nah, setelah login, kok jadi error? Ketika kita sudah masuk di home, ini nanti ada pilihan bahwa kita kirim data di bagian kirim data ini. 106033011234. Kita bagian kirim data. Nah, kok tidak bisa ya? Nah, nanti videonya di-share oleh Ani. Jadi setelah kita login, Bapak Ibu sekarang ganti password saja dulu. Nanti setelah masuk di sini, Bapak Ibu klik kirim data ini, nanti akan muncul pilihan untuk mengupload datanya. Saya coba hubungi Ani dulu, saya WA untuk perbaikan, karena ini aplikasinya si Ani yang bikin. Ani. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengupload datanya di situ hanya ada pilihan mengisi judul, kemudian memilih file untuk diupload. Bapak Ibu juga jangan lupa backup di komputer lokalnya data-data yang diupload. Jadi yang ini adalah tim angka kredit, jangan guru ya. Kasihan gurunya. Kita bertahap aja. Jadi kita berdayakan tim angka kredit. Aplikasinya coba cek. Oh, nih coba aplikasinya nih.
Di sini aplikasinya tadi bisa. Setelah saya buka lagi kok ada tambahan ini. Sepertinya ada yang kamu edit lagi nih ya. Coba Ani aktifkan mikrofonnya. Bu Erika, Ani coba di unmute. Cari Ani, katanya sudah ada di Zoom. Nah ini kan seharusnya kirim data ini kita muncul tampilan baru ya. Nggak ada? Suryaningsih atau Ani? Nanti saya kirim video tutorialnya Bapak Ibu yang bagian ini. Yang penting kita kembali ke ini dulu. Kita cari ininya dulu, surat edaran PAK-nya dulu ya. Info PTK. Kita baca dokumen-dokumen apa yang harus Bapak Ibu lengkapi. Ya, permisi Pak. Ya, lanjut nih, jelaskan nih. Aplikasinya. Mungkin tadi Pak di bagian kirim datanya tadi pas ganti titelnya Adbar, ya? itu juga. Iya. Kan ada folder aslinya kan explicit knowledge Pak. Oh gitu ya. Saya salah ngapus tadi ya. Iya mungkin. Ya sudah. Nanti dicoba lagi. Ya, perbaikilah nih ya. Iya Pak. Ya, makasih nih. Maklum Iya, Bapak Ibu, ilmunya anak-anak kuliah zaman sekarang inilah canggih-canggih. Ketinggalan ilmu aku nih. 15 tahun yang lalu. Tadi memang saya utak-utik sebentar sebelum Zoom dengan harapan bisa mengubah nama dari explicit knowledge. Saya ubah namanya menjadi kirim data. Ternyata yang saya ubah-ubah itu malah membuat tampilannya jadi error. Tidak apa-apa, nanti tinggal di restore pakai script lamanya Ani, script setbar.php, itu bisa kembali lagi. Nanti sambil tanya jawab saya coba ketik lagi, itu bisa. Ini adalah surat edarannya. Kita share screen surat edaran tentang PAK. Nah, kita mengacunya ke sini. Di dalam surat edaran ini, seperti yang dijelaskan oleh Pak Kabid, tidak usah kita bahas lagi. Poin 1 dan 2, 3 sudah dijelaskan Pak Kabid. Kelihatan enggak share screen-nya? Nih, kelihatan enggak nih share screen-nya nih? Yang di sana kelihatan ya? Ya, oke. Kemudian yang menjadi perbedaan dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu pada bagian keempat. Nah, bagian keempat ini, bahwa dokumen pengembangan diri yang terdiri dari pengembangan keprofesian berkelanjutan itu terdiri dari 3 dokumen. Kalau berdasarkan daftar PAK-nya, ada PD dan PIKI ya. PD itu yaitu piagam sertifikat minimal legalisir kepala sekolah, dilengkapi surat tugas, laporan resume kegiatan, dan daftar hadir. Pelaksana kegiatan harus dari Kemdikbudristek, Dinas Pendidikan, LPMP, atau pihak lain yang bekerja sama secara tertulis dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan atau dengan kementerian tadi. Intinya resmi ya, pengembangan diri ini harus resmi. Adapun pengembangan diri yang berdasarkan organisasi profesi atau lain-lainnya tanpa ada kerjasama secara tertulis, khawatirnya nanti tidak dinilai secara penuh atau tidak dinilai oleh tim penilai. Berdasarkan masukan tim penilai seperti itu. Yang kedua, publikasi ilmiah bisa berupa PTK, bisa berupa makalah, modul dikta, atau jurnal. Nah, ini juga bagian dari PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, karya inovatif. Bisa berupa kegiatan inovasi, karya ilmiah, atau penemuan didokumentasikan secara tertulis atau video. Nah, ini adalah poin 4 ini tidak di-online-kan. Tidak perlu seperti periode sebelumnya, Bapak Ibu ada 100 lembar, meng-online-kan 100 lembar, sampai begadang, bermalam-malam cari sinyal. Tidak perlu lagi. Yang bagian keempat ini manual. Tapi manualnya tolong dijilid yang rapi, jangan cuman dijepit ketika sampai di sini bubar. Kemudian dibikin berurutan. Kalau memang ada 3-3-nya,
Ya dibikinlah secara sistematis berurutan rapi, dibatasi, pembatasnya jelas. Dan sistematikanya juga sudah sesuai. Mungkin nanti dijelaskan oleh tim penilai atau pada saat pelatihan khusus. Itu yang manual ya. Nah, kemudian ada lagi yang manual berikutnya yaitu yang bagian kelima. Bedanya manual yang bagian keempat dan bagian kelima ini adalah pengelompokannya. Kalau di bagian keempat ini, manual ini dilakukan satu guru, satu PKB. Nah, jadi jangan dicampur-campur. Misalnya ada 5 guru di sana yang mengajukan, 5 PKB-nya dijadikan satu jilitan. Jadi jilitannya setebal 30 cm. Jangan. Ya, tebal-tebal biasanya PKB ini ya. Jadi cukup satu guru, satu PKB diberikan sampul yang jelas. Nama gurunya, sekolah asal, kabupaten, kota, minimal itu. Kalau bisa tambahan lain ke nomor HP atau kontak person kalau ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi biar cepat, mudah dihubungi. Kemudian yang kelima bedanya, nah kelima ini untuk satu sekolah hanya ada satu jilitan. Misalnya ada 30 guru yang mengajukan PAK atau DUPAK, maka 30-30-nya itu dijadikan satu, dijilid menjadi satu. Surat pengantarnya cukup satu, daftar gurunya cukup satu lembar. Nah, SK pangkat terakhirnya itu silahkan mulai dari poin C, D, dan E itu adalah setiap guru sesuai urutan di dalam daftar. Jadi misalnya daftar yang pertama itu ada 3 guru, Anang, Eka, Firdaus misalnya. Maka nomor 1 adalah surat pengantar, halaman kedua adalah daftar guru-guru, halaman ketiga adalah Anang, SK pangkat terakhir, halaman keempat Anang, PAK pangkat terakhir, halaman kelima Anang, PAK tahunan yang terbit setelah pangkat terakhir. Kalau ada sekian PAK ya itu disampaikan semua. Selesai urusan Anang, seluruh data-data Anang beres, baru pindah ke guru lainnya di bawah. Eka misalnya, mulai dari SK pangkat terakhir, PAK pangkat terakhir, PAK tahunan terakhir. Selesai urusan dokumen Eka selesai, halaman berikutnya yaitu Firdaus, dan seterusnya. Itu semua satu jilitan. Agar tim sekretariat mudah merekap data, memasukkan data-data yang diperlukan untuk pengecekan ketika nanti dikombinasi dengan tim penilai. Nah, yang terakhir ini yang online. Yang bagian ke-6 ini online, s.id kirim PAK online. Kami coba perbaiki nanti di sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kita bisa tunjukkan lagi aplikasinya. Di sini ada DUPAK per tahun di online kan, jadikan PDF. SK pembagian tugas, SK pengawas penilai kegiatan ujian kalau ada, SK pangkat terakhir, PAK pangkat terakhir, PAK tahunan yang terbit setelah SK pangkat terakhir. Ini untuk backup ya, walaupun sudah ada manual tadi. Penilaian kinerja guru, ijazah, dan karpek. Karpek ini karena di dalam PAK itu ada karpek, jadi kami harus ngecek nomornya. Nah, 9 ini tadinya kami berusaha minimalkan lagi, yang sudah manual tidak kami online-kan, tapi untuk backup, untuk sementara kita coba online-kan juga. 9 poin. 9 poin ini dijadikan PDF, kemudian PDF-nya per guru di RAR, dikompres. Jadi satu pakai zip atau RAR boleh. Barulah dikirimkan ke alamat ini. Jadi dikirimkan nanti oleh tim angka kredit atau tim penjaminan mutu sekolahnya. Satu guru, satu kali kirim. Nanti ada video tutorialnya akan dikirimkan. Jadi kita ikuti saja video tutorial dari Ani. Nah, yang terakhir nanti tim penilai akan menyampaikan penilaian terhadap PKB tadi yang terdiri dari PIKI, PD dan PD tadi. Penyampaian berkasnya kalaupun disampaikan secara langsung pesan Pak Kabid, dimohon yang menyampaikan adalah tim angka kredit sekolah. Berarti harus membawa SK penugasan atau SK penunjukan atau SK timnya. Kalau dibawa oleh selain dari tim angka kredit sekolah, tadi pesan Pak Kabid akan diselidiki. Cuman kalau kebijakan di level kami sebagai kasih, mana kita tolak apa kita terima kalau selain angka kredit yang bawa? Kalau dititipkan, boleh. Nanti kami bicarakan lagi lah. Tapi disarankan yang membawa adalah tim angka kredit sekolah. Bisa dimasukkan operator atau TU, atau tim angka kredit itu tidak dibatasi harus 1-2 orang. Mungkin ada yang bagian mengirim data, silahkan masukkan menjadi tim angka kredit juga. Seperti membantu guru-guru menguploadkan. Itu kira-kira dari
surat edaran yang perlu kita sampaikan agar persepsi kita sama. Selanjutnya langsung kita buka sesi tanya jawab sambil saya perbaiki aplikasinya. Mudah-mudahan bisa saya tunjukkan lagi. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada yang salah, kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya unmute aja deh ya. Silahkan yuk, Erika diambil alih yuk. Aku sambil perbaiki untuk tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Halo Bu Erika, mau tanya Bu Erika. Ya langsung unmute Pak. Ya langsung aja Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. Edi dari SMA 2 Keluang. Kebetulan ini masih dengan Pak Anang ya. Di kemarin sudah sempat japri ke beliau, jadi saya ikut hari ini Zoom meeting. Jadi ini Pak Anang yang mau saya tanyakan. Yang pertama Pak Anang, untuk pengiriman pak online yang periode Oktober tahun 2021 ini. Nah, apakah pengiriman itu bergabung dengan pak online yang periode April 2022 ini atau terpisah? Nah, lalu yang kedua, di tempat kami ada beberapa guru yang pak tahunan terakhirnya 2018. Nah, sampai sekarang beliau belum mengusulkan pak. Jadi pak tahunan beliau 2018. Jadi 2019, 2020, 2021 ini belum, jadi 3 tahun belum mereka mengusulkan. Nah, itu nanti bagaimana untuk proses pengirimannya? Oke. Nah, lalu yang ketiga, satu lagi yang ketiga. Yang ketiga masalah karya inovasi, Pak. Masalah karya inovasi kan di 2 tahun terakhir ini kan kita di Balitbang itu merekrut inovasi daerah yang dari sekolah, baik dari guru maupun peserta didik, Pak ya. Nah, itu kalau yang angkatan pertama kemarin 2019 kan ada sertifikat dari Balitbang. Nah, sertifikat itu bisa nggak kita masukkan di karya inovasi, Pak? Nah, itu saja Bapak. Ya, ada 3 pertanyaan tadi saya. Mohon nanti bisa dibahas supaya saya paham dan kawan-kawan juga yang di sini yang terlambat mengirimkan pak juga bisa mengirimkan untuk periode ini. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya jawab, saya mute all biar untuk pak yang gelondongan 3 tahun nggak bikin pak, pesan Bu Eka barusan ya harus tetap dibuat Bapak Ibu, tetap harus dibuat. Silahkan disampaikan saja. Kalau memang nanti harus di online-kan maka dia boleh menjadi satu kesatuan di dalam folder guru itu. Nanti dijelaskan per tahunnya sehingga kami mudah. Ini adalah untuk tahun ini adalah dokumen untuk tahun sebelumnya. Begitu pula di manualnya. Di manualnya nanti silahkan Bapak Ibu secara rapi administrasinya, ada pembatas keterangan misalnya per orang atau ada pembatas keterangan kalau dia lebih dari 1 tahun. Sehingga kami bisa menjadikan acuan, oh ini untuk tahun 2019 kita pakai data yang ini, untuk pakai 2020 data yang ini, dan seterusnya. Mungkin nanti ada yang menambahkan dari kawan-kawan tim sekretariat. Yang kedua, kalau dia karya inovatifnya berupa inovasi dari Balitbangda, kami akan bicarakan lagi dengan tim penilai untuk menyamakan persepsi. Kalau menurut saya pribadi seharusnya bisa, karena inovasi Balitbangda itu juga sudah bekerja sama secara resmi dengan Dinas Pendidikan. Dan harusnya sih bisa dinilai, apalagi ada laporan inovasinya. Hanya cara pelaporannya, sistematikanya berbeda antara Balitbangda dengan yang sering dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan. Nanti mungkin kita coba samakan persepsi, kami sampaikan di lain kesempatan. Itu 2 pertanyaan. Satu lagi lupa aku. Pertanyaannya apa dia? Ada 3 tadi. Sudah. Gelondongan sudah. Sudah Pak, 2 yang saya ingat. Apa satu lagi ya? Apa yuk satu lagi yuk? Pak Adi ada masih ada? Sudah dijawab ya Pak? Pak tulis di chat Pak. Silakan yang lain sambil nunggu.
Ini ada pertanyaan Pak di chat. Bacakan ya. Izin bertanya Bapak Ibu, untuk guru yang belum memiliki PAK awal, apakah bisa mengajukan lewat online? Siapa yang mau jawab? Bu Eka, Pak Yusuf. Dari SMK Negeri 1 Lempuying. Coba Pak Irfan bantu jawab. Kasih HP-nya. Manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang tadinya saya dengar akan mengurus PAK awal. Berarti sama Jakung berarti ya Bu ya? Benar Bu? Nah, kalau usul PAK awal Jakung, itu ada persyaratan yang telah kita sharekan di form Google itu Pak. Ya, Ibu lihat di situ aja. Kirim melalui manual enggak apa-apa. Rangkap tiga berkas. Persyaratan sudah tertera di Google Form yang ada di online pada saat periode Oktober tadi. Gimana Bu? Coba di sini tutup biar udah jelas belum yuk? Ya. Sambil aku Dia komen coba perbaikin ini. boleh manual baik. Nah, yang lainnya Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau mau ini jawab boleh. Bisa Pak. Kok nggak ada suara Pak? Kemudian konflik. Pak. Semuanya nggak ada suara. Boleh bertanya, Bu? Boleh bertanya, Bu? Boleh, Ya. silakan. Baik. Terima kasih Ibu Erika. Terima kasih Bapak Kabid PTK. Ya. Saya mewakili dari SMA Negeri 1 Tanjung Lago. Kebetulan untuk sekolah kami sudah dibentuk tim penilainya, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Dan untuk periode Oktober yang lalu ada beberapa orang guru yang sudah kita bantu untuk penyusunan dupaknya, Pak. Oh ya. Ya, dan sudah kami kumpulkan dan sudah keluar itu dupaknya, Pak. Oh, sudah. 4 tahunan keluar. Ya. Tetapi yang jadi masalah, Pak, ada beberapa orang guru, termasuk saya sendiri, itu PTK-nya dan PD-nya itu tidak dihitung, Pak. Nah, PD-nya tidak dihitung. Iya, tidak dihitung. Pertanyaannya untuk PTK, kemarin secara pribadi saya bertanya, PTK-nya katanya bisa dimasukkan kembali, Pak, untuk periode selanjutnya. Nah, apakah siapa yang bisa jawab? dipakai, Pak, PTK tersebut, Pak? Halo. Halo, Bu. Ya, Halo. Ya, Ibu Eka. Ya, Ibu Eka. Jawab. Nggak jawab. Ya, Bu Eka. Di sini Mas, ada nggak tim penilai dalam ini? Ada tim penilai harusnya, sudah diundang. Cek dulu aja. Coba Bapak dan Ibu, ada tim penilai di dalam Ada. siapa? Ada. Saya Bu Yuli. Oke. Nah, itu Bapak dan Ibu sebentar ya. Ada memang beberapa memang teman guru yang mengajukan PAK, penilaian angka kredit, yang menyampaikan bahwa ada beberapa yang tidak dinilai. Biasanya jika yang bersangkutan melapor kepada kami akan tunjukkan dulu dengan tim penilainya dan akan diperiksa ulang apa-apa yang Bapak dan Ibu ajukan. Ya, biasanya akan kita komunikasikan dengan tim penilainya. Kalau memang tim penilai kita
membuka, tidak mengetahui bahwa ada pengajuan dari Bapak dan Ibu, akan penilaian itu akan kita revisi. Tapi kalau biasanya tim penilai akan memberikan jawaban, akan memberikan masukan bahwa memang tidak bisa dinilai atau ada masalah-masalah lain. Itu ya Bapak dan Ibu. Coba sekarang berhubung ada Bu. Halo? Ada Pak Samsa. Ya, bisa bantu jawab, Bu. Oke, silakan Bu Yuli karena ada beberapa tempat hari yang minta dikoreksi juga teman-teman guru. Silakan Bu Yuli. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, peserta meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tim penilai dari Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan mencoba membantu jawaban dan kendala-kendala apa, kenapa PTK dan pengembangan diri atau aplikasi ilmiah tidak dinilai. Kadang-kadang ditemukan di lapangan, misalnya PTK itu tidak dilengkapi dengan berbagai macam dokumen seminar. Misalnya daftar hadir seminar, foto-foto di kelas, lalu foto-foto seminar, kemudian pertanyaan-pertanyaan seminar. Nah, kadang-kadang itu tidak disertakan, hanya berupa PTK yang copy paste saja. Jadi nanti bisa kita nilai ulang. Biasanya pihak sekretariat akan memanggil kami tim penilai. Kami akan menilai ulang kembali apabila poin-poin itu sudah dilengkapi. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan gusar. Kalau ada komplain bisa disampaikan di sekretariat, kita akan bantu asal hal-hal yang sesuai bisa dilengkapi. Sesuai dengan buku 5 dan buku 4-nya di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, pasal 17. Nah, itu masalah PTK. Kalau masalah pengembangan diri, misalnya bintek dan workshop, Bapak Ibu kadang-kadang hanya melampirkan sertifikat saja, tidak melampirkan surat tugas dan resume daripada bintek atau workshop yang Bapak Ibu ikuti. Itu kadang-kadang juga tidak kami nilai. Tapi akan kami nilai, Bapak Ibu akan dihubungi oleh pihak sekretariat apabila semuanya dilengkapi. Kami tim penilai akan bersedia meninjau ulang lagi PTK atau pengembangan diri Bapak Ibu. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Baik, terima kasih Bu Yuli. Ada satu permasalahan Bu Yuli. Bagaimana kami selama ini kan kami tidak tahu, tidak pernah dihubungi. Setelah tahunya tuh kita ngambil aja Pak itu di Dinas itu Bu. Nah, setelah kami ada HP yang disampaikan dengan tim sekretariat, maka tim sekretariat akan menghubungi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menghubungi kami tim penilai tidak boleh, karena di situ ada kode etik. Tim penilai tidak boleh dihubungi oleh yang akan dinilai. Jadi nanti yang akan menjembatinya adalah pihak sekretariat tim provinsi. Jadi tinggalkan nomor HP Bapak Ibu, tinggalkan nomor HP. Nah Bu, bagaimana Kak? Pak kita sudah Pak kita sudah keluar dan bisa ditinjau ulang. Coba unmute kah? Mereka unmute kah? Halo. Izin bertanya Bu Eka? Ya, silakan. Silakan Pak Angga. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya pada Bu Erika memberikan kesempatan kepada kami. Ada dua hal yang ingin kami tanyakan, Bu. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Anang tadi sudah sangat jelas bagi kami, ya, dan terima kasih banyak. Namun ada satu item, ya, karena kami memang di SMK, mungkin barangkali kami sering mengadakan kegiatan, ya, yang memang ada sertifikatnya itu dengan industri pasangan. Nah, kadangkala bisa itu dengan Daihatsu atau Honda dan sebagainya. Nah, di sertifikat itu tidak ada tanda tangan yang kadangkala tidak ada tanda tangan disahkan oleh dinas.
tapi cukup disahkan oleh pimpinan dari industri pasangan tersebut. Nah, kami mohon karena kami di SMK mungkin ada pengecualian kaitan dengan link and match yang dilakukan di SMK tidak hanya SMK kami. Yang kedua, Bu, ingin bertanya, rasa-rasanya ketika PNS yang diangkat tahun 2011 ke atas baru diprasyaratkan untuk naik pangkat atau pengusulan PAK itu yang telah mendapatkan sertifikat pendidik atau sudah PPG atau PLPG. Nah, PNS yang sebelumnya kan tahun 2010 dan 2009 kan tidak dipersyaratkan itu. Nah, ada teman-teman kami dia sudah katakanlah mempunyai PAK tahunan, PAK sampai ke naik pangkat 3B, cuman memang belum putus. Halo, putus. Ya, halo, mohon maaf keputus, Bu. Bisa disambung, Bu? Bentar ya Pak ya. Dicoba dijawab oleh Bu Eka atau Pak Anang. Yang pertanyaan kedua tadi belum selesai kayaknya, Bu. Belum Bisa selesai. disambung dulu nggak? Ya, keputus Tanyanya, tadi. Pak. Singkat ya Pak. Singkat Pertanyaan Pak, karena kita hari Jumat Pak. Oh ya, Mau oke. Jumatan, Jadi gini, Bu. Terus yang lain juga mau banyak bertanya Pak. Oke, Bu. Jadi Kasihan begini, yang lain, Bu. Pak. Langsung saja yang kedua tadi. Bagi yang belum punya sertifikat pendidik, cuman dia kan PNS-nya diangkat di tahun 2010 ke bawah, apakah bisa mengusulkan PAK juga, Bu? Karena itu kan prasyarat yang tertulis sekarang. Nanti dijelasin ya Pak ya, karena itu sudah ada di permennya kalau nggak salah itu. Aturannya. Baik. Sudah? Nah. Oke, baik Bapak dan Ibu. Lanjutkan, Erika. Bapak dan Ibu, pertanyaan tadi adalah kewenangan tim penilai. Kami di tim sekretariat kurang pas kalau menjelaskan hal ini kepada Bapak dan Ibu. Nanti kami persilakan di tim penilai. Bapak dan Ibu, sebentar, ada email, ada pertanyaan yang masuk kepada kami. Kami butuh, Ibu Eka, yang kami butuhkan adalah panduan penyusunan PAK. Lalu yang kedua, surat edaran PAK 2021. Lalu video tutorial. Ini, jadi panduan penyusunan PAK, surat edaran sudah kita kirimkan, nanti kita kirimkan ulang ya kepada Bapak dan Ibu. Video tutorial, nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Anang bahwa akan dikirimkan ya Pak Anang. Video tutorial. Lalu ada pertanyaan yang menarik lagi, Bu, bagaimana kami mengetahui tim penilai kami? Sebenarnya ini tidak perlu Bapak dan Ibu tanyakan, karena antara tim penilai dan yang dinilai tidak diizinkan untuk berkomunikasi Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, baik tim menilai maupun yang dinilai hanya boleh berkomunikasi dengan tim sekretariat. Jadi kami yang nanti akan menyampaikan baik kepada yang dinilai maupun kepada yang menilai. Jadi mohon ini untuk tidak ditanyakan lagi karena itu sudah menjadi aturannya bahwa tim penilai tidak akan kami publish. Si A akan dinilai siapa dan si B akan dinilai oleh siapa. Ya, saya rasa ini. Jadi kami persilakan. Ada Yuli? Pak Samsul ada. Pak Samsul ya? Oke, Pak Samsul, silakan Pak Samsul atas pertanyaan tadi. Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Saya akan mencoba menjawab yang terakhir yang dari SMK Pak Anang. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Pak Anang. Yang SMK tadi berkaitan dengan mengajukan angka kredit untuk poin kegiatan Pakrin itu sebenarnya bukan sertifikat Bapak yang dilampirkan, tetapi laporan Pakrin. Jadi tidak perlu ragu, laporkan saja kalau Bapak memang menjadi pembimbing Pakrin, laporannya dan SK dari kepala sekolah. Ya, kecil Bapak, nilainya hanya 0,17 Pakrin itu. Kemudian yang kedua, saya singkat saja, guru yang diangkat tahun 2010, kemudian kebetulan guru tersebut belum memiliki sertifikat pendidik. Apakah boleh mengajukan dupang? Nah itu Pak, kita potong saja Bapak belum sah diangkat menjadi guru menurut peraturan yang ada. Jadi tidak perlu mengajukan PAK Pak.
Kalau yang guru yang belum memiliki pak awal, pak Japung, tidak perlu mengajukan pak. Menahan diri dulu. Jadi jangan tergoda, jangan tergiur dengan ajakan kiri dan kanan. Kalau yang belum memiliki sertifikat ya sudah tahan diri, menahan diri sampai yang bersangkutan itu memiliki pak awal atau pak Japung. Itu yang pertanyaan dari SMK tadi Panang. Lalu yang sertifikat. Iya Pak, yang sertifikat pendidik. Katanya apakah yang belum memiliki sertifikat pendidik itu boleh mengajukan PANG atau mengajukan DUPANG? Tidak boleh. Sertifikat pelatihan Pak Samsul, Pak, sertifikat pelatihan dari Dudi. Ya itu kalau sertifikat pelatihan di Dudi itu kalau saya tidak salah tangkap itu mereka adalah membimbing Pakrin, pembimbing kegiatan Pakrin. Jadi kita minta saja laporan dan SK dari kepala sekolah cukup. Ya karena nilainya kecil juga Pak, Panang 0,17. Bukan ini Pak, mohon maaf Pak, bukan bimbing Prakrin Pak, memang workshop dengan diklat betul Pak. Nah, kalau dia berupa bentuk pengembangan diri Bapak, kalau dia bentuknya pengembangan diri, maka kita tetap mengacu kepada aturan yang ada. Harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah direkomendasikan seperti LPSP, Dinas Pendidikan yang mengetahuinya. Kalau sertifikat itu hanya diketahui oleh lembaga kerjasama itu tidak diakui Bapak. Tidak diakui penuh. Misalnya 32 jam mau dikonversi menjadi 1, tidak bisa Bapak. Ya, masuk kategori ya. Solusinya mah ini Pak Samsul, sertifikatnya diubah baik, suruh pihak perusahaan itu ubah sertifikatnya, tambahi tanda tangan Kadis atau atas nama Bu Kadis. Iya, betul. Boleh. Saya urusan. Mungkin bisa seperti itu. Boleh. Nah, yang penting ada lembaga yang sesuai direkomendasikan itu Pak. Yang penting Pak Kadis atau Bu Mondi melok tanda tangan. Boleh atas nama dinas kan? Ya, atas nama dinas, cap dinas. Oke. Lalu tadi saya tambahkan sedikit Pak terkait dengan PTK dan PD yang tidak dihitung. Sebenarnya menggelitik pertanyaan itu Pak. Nah, bukan tidak dinilai dan tidak dihitung, tetapi PTK dan PD itu sesungguhnya tidak memenuhi kriteria atau syarat yang ada. Jadi yang dari SMA Tanjung Lago tadi ya. Ya mohon maaf Bu, bukan tidak dihitung atau tidak apa, tapi tidak memenuhi. Nah, ketika PTK dan PD itu tidak memenuhi, sekali lagi memang tidak boleh dalam aturannya menghubungi yang bersangkutan supaya terpenuhi, tidak boleh. Memang seperti itu aturan mainnya. Mungkin itu Pak untuk sementara. Untuk sementara waktu, terima kasih. Baik, saya izin sebelum pertanyaan berikutnya, saya mau sampaikan masalah aplikasi ini sudah saya perbaikin. Saya share screen lagi, Bapak Ibu. Ini aplikasinya. Tadi sebenarnya aplikasinya sudah bagus. Semalam juga sudah saya cek sudah bagus. Tapi pagi tadi jam 8 iseng-iseng saya utak-utik, jadi malah rusak. Jadi saya backup lagi kondisi ke semalam. Kita buka info.ptk.disdiksumsel.com atau kita buka s.id/kirim pak online. Akan terbuka alamat ini. Maka kita masukkan apa ini namanya? npsn@disdik.net, password 1234. Nah, setelah itu langkah pertama kita ubah password di bagian pojok kanan. Kalau Bapak Ibu bukanya pakai HP, tolong HP-nya di landscape-kan. Kalau dipotretkan, maka garis 3 yang ini dia ditaruh sama Ani itu di sebelah kanan kalau di HP. Kalau dia posisi tegak, enggak kelihatan garis 3 ini untuk membuka menu. Tapi kalau dia posisi landscape ada di pojok kanan atas. Nah, kemudian ada bagian pojok lagi untuk mengubah password. Silahkan diubah passwordnya supaya yang berhak login adalah yang berkepentingan saja. Yang kedua, ini adalah tampilan awalnya yaitu berupa explicit knowledge. Tadi saya ganti menjadi kirim data namanya. Ini sebenarnya skripsinya si Ani, ada pegawai baru di kami yang baru lulus dan kemarin buat skripsi tentang aplikasi ini. Jadi sekalian aja saya manfaatin, mumpung gratis ya. Di sini explicit knowledge kita klik, kemudian kita klik create new. Kategorinya kita pilih PAK. Judulnya kita masukkan nama guru. Anang misalnya.
tahun 2021. Januari sampai Desember. Nah, nanti kalau dia periodenya lebih dari 1, ada 2 alternatif Bapak Ibu, bisa kirim sekaligus karena ini bentuknya dirar kan, jadi bisa dikumpulkan di sini, tapi di sini dijelaskan Januari Desember 2021, 2020, 2019, 2018. Jadi setiap guru 1 kali kirim aja, biar simple ya. Nah, ini adalah titelnya, judulnya. Judulnya adalah nama gurunya, kemudian periode penilaiannya. Mudah-mudahan cuma 1 tahun, tapi kalau lebih dari 1 tahun tetap diinformasikan. Kemudian kita tinggal pilih file. Nah, pilih file ini adalah yang sudah berupa PDF yang kita jadikan satu kompresan tadi, kita RAR. Kita RAR artinya saya coba cari file PDF dulu ada berapa misalnya nih. File PDF saya misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah di RAR. Maka saya upload, saya RAR dulu ya. Saya ke desktop dulu, saya RAR dulu, coba salah satu file RAR. Klik kanan. Sebenarnya tipe filenya saya bebaskan bisa apa saja. Tapi supaya ukurannya lebih kecil, sebaiknya kita RAR. Nah, ini adalah Anang Januari Desember 2020, 2019. Nah, misalnya 3 tahun ya. Nah, sudah saya RAR nih, saya cari dulu filenya. Tadi di desktop Anang. Nah, ini dia. Anang bulan Januari Desember 3 tahun. Kemudian deskripsinya kita ketik penjelasan bahwa misalnya nama, apa kontak person, sama periode. Kalau mau ditambahin bebas, minimal ini dulu lah supaya kita mudah menghubungi Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya kita punya data Bapak Ibu, tapi dituliskan aja di deskripsi ini minimal keterangan ini. Nomor HP ya, nama, nomor HP, sama periodenya. Di sini tetap biarkan khusus untuk Disdik, supaya data ini hanya bisa dilihat oleh kita, oleh kami, tidak bisa dilihat oleh yang lain. Tapi kalau nanti Bapak Ibu memanfaatkan aplikasi ini untuk yang lain, induksi segala macam, maka ada kalanya kita bolehkan untuk dilihat oleh siapapun. Jadi ini pengaturan privasinya. Kemudian kita submit, kita kirim. Selesai. Jadi sebatas itu adalah pengiriman per guru. Nah, di sini kami sedang mencoba membuka batas filenya. Biasanya kalau aplikasi ini dibatasi 2 mega. Kalau nanti kami coba buka mungkin 10 atau lebih dari itu. Karena ini adalah dokumen PDF per orang, seharusnya tidak besar ukuran filenya. Nanti setelah berhasil terkirim, maka di kami sebagai sebagai staf di dinas, tim sekretariat akan melakukan validasi. anang@gmail.com ya. Nih kalau aku pakai apa nih? Nih tolong di unmute, Yu Erika. Login aku. anang@disdik.net apa ya? Lupa aku malah punya aku sendiri untuk validasi ya. Nah, setelah divalidasi kami cek itu sudah benar, baru bisa untuk digunakan. Insert into. Mana si Ani? Nih login aku apa nih ya untuk validasi nih ya? Halo Ani. Sebentar saya cari di filenya. Ini ada backupan user. Insert into. Nah, setelah kami validasi, nanti saya coba contohkan untuk kami melakukan validasinya.
Kami akan cek kalau itu dokumen Bapak Ibu sudah benar, maka kami validasi, kami okekan dulu supaya bisa muncul kembali di halaman Bapak Ibu. Tapi kalau belum muncul di halaman Bapak Ibu berarti belum melalui proses validasi di kami. Karena tahapannya kita melakukan proses validasi dulu. Kita pakai contohnya, oh ini ada ya, yanti@sdisdik.net, Vina ani@sdisdik.net. Passwordnya ani@disdik.net. Passwordnya apa ya? 1234 juga enggak? Telepon paling. Oh, ini password baru ingat. Tanyain password ya. Baik, Bapak Ibu. Password untuk saya bilangin sama usernya. Untuk kasih. Punya aku apa? Anang et apa itu lupa. Anang et. Oh, disdik.com. Ya Allah, lupa. Anang et disdik.com. Passwordnya? Tak bisa. Sebentar Bapak Ibu ya. Kalau staff gimana? Yanti, apa passwordnya Yanti? Coba tanya. Baik, nanti dicek lagi passwordnya Bapak Ibu. Seharusnya bisa. Jadi belum bisa muncul di login Bapak Ibu karena belum divalidasi. Ini harus melalui proses validasi dulu. Yang penting di level Bapak Ibu, cara-caranya adalah dengan cara klik explicit knowledge, kemudian klik create new, pilih ini pak, kemudian judulnya tadi, masukkan nama dan periodenya, pilih filenya, kemudian ketik keterangannya di sini. Coba login ke nih, kok nggak bisa nih? Nah, apa atau kasih terserah. Passwordnya 1234 kan? Bukan. Oh bukan. Oh distrik Sumsel. Iya. Surat Sumsel. Oh. Oke, Bapak Ibu. Ada Sumselnya Bapak Ibu. Saya lupa, maklumlah Bapak Ibu banyak nih yang dipikirkannya. Oke. Explicit knowledge di sini sudah masuk, menunggu validasi. Nah, ini sebanyak ini yang harus kami validasi. Kita cek. Ini yang tadi sudah masuk ya. Waiting for validate. Artinya ini adalah menunggu validasi. Maka setelah kami buka, bukanya gimana nih? Lihat ini ya, actionnya ya, yang mata ini ya. Kita buka. Terus kita validasi. Validasinya di validate. Oh, di validate. Di validate knowledge ya. Ya, sebagai admin dulu Pak. Saya nggak bisa validate. Admin dulu, setelah admin baru. Oh, coba kamu masuk admin dulu. Ditunjukkan oleh yang bikinnya langsung lah Bapak Ibu. Si Ani akan masuk sebagai admin, akan melakukan validasi. Baru dia turun ke staff atau kasihnya. Yang bawah tadi, yang punya SMA Belitang, nah itu. Coba validasi ini. Kita cek. Kemudian accept, setuju. Baru keluar ke saya. Iya. Kasih sama staff sama aja kan? Apa? Ya. Sama-sama bisa ini kan? Kasih sama staff. Iya. Tim sekretariat juga bisa nanti punya login, kemudian akan melakukan validate lagi. Ya.
2 kali validasi? Iya. Waduh. Karena Accept. Terus? Sudah akan muncul. Akan muncul lagi, coba login lagi ke 10603301. Jadi setelah melalui 2 kali validasi secara sistem oleh kami, barulah bisa muncul di halaman aplikasi Bapak Ibu di eksplisit. Nah ini, berarti kalau sudah muncul seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah kami validasi dan nanti kami akan download juga file-file ini supaya kami juga punya versi offline ini, juga punya versi online-nya. Karena mungkin tim sekretariat juga butuh secara online, tapi juga kami harus siapkan juga setiap berkas yang Bapak Ibu download, yang Bapak Ibu upload. Nah ini bisa diedit ya nih ya. Kalau kita mau ngedit pun bisa. Misalnya ada yang ketinggalan dari file yang kita ini, maka kita klik di sini action-nya ada edit. Edit di sini kita bisa upload file baru lagi. Secara keseluruhan, misalnya ada yang ketinggalan, oh ternyata file SK pangkat terakhir ada yang belum masuk, kita edit, kita kirim lagi. Maka dia tidak akan terdouble, tapi dia akan mengedit yang ada. Nah itu kelebihannya dibandingkan dengan Google Form. Kalau Google Form kalau kita ngedit kan tidak bisa. Kemarin kita harus input baru terdouble-double banyak. Nah solusinya adalah melalui aplikasi ini. Nah Bapak Ibu sekalian, saya stop share. Selain kita memakai aplikasi ini, nanti video lengkapnya tutorial panduannya dibuatkan oleh Hani. Bapak Ibu mohon backup juga tim angka kredit, backup semua data online yang ada di semua guru-gurunya di setiap folder. Jadi Bapak Ibu punya backupan di komputernya, punya backupan di flash disk. Jadi misalnya ada 10 guru, berarti ada 10 folder. Setiap folder guru itu dokumen-dokumen online-nya sesuai dengan surat edaran dilengkapi. Kalau dia lebih dari 1 tahun, silahkan dilengkapi. Nah, setelah Bapak Ibu lengkap foldernya yang ada di komputer, tolong sinkronkan dengan folder yang di flash disk. Jadi sama datanya. Setelah datanya lengkap, saya mohon Bapak Ibu juga berkenan, ini tidak ada di surat edaran, kita backup juga ke Google Drive kita. 1 folder, misalnya Pak periode April 2022, itu 1 folder. Isinya semua guru-guru, dokumen-dokumen untuk backup Bapak Ibu jaga-jaga. Kalau terjadi sesuatu, misalnya komputernya hilang, flash disk-nya hilang, aplikasi ini kena virus, dihack segala macam, kita minimal masih punya backupan di Google Drive. Itulah yang nanti kalau terpaksa jalan keluar terakhir, kami akan minta share link Google Drive Bapak Ibu untuk tim penilai atau tim sekretariat yang ada di sini. Nah, tapi kita tetap mencoba berdasarkan aplikasi ini yang tadi sudah kami share screen. Nanti kalau Bapak Ibu ingin memasukkan guru-guru lain, jadi ini yang megang akunnya ini adalah tim angka kredit sekolah ya, bukan guru ya. Jadi tim angka kredit sekolah, kalau mau memasukkan lagi guru lain, create new lagi. Nah, misalnya nih saya masukkan titelnya Ani. Ani ini mau penilaiannya hanya untuk Januari Desember 2021 saja. Jadi dia lengkap nih, tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Tidak perlu lagi yang sekarang. Nah, formatnya di sini kita minta juga yang seluruh dokumen online-nya sudah dirar jadi 1. Nah, misalnya inilah dokumen daring misalnya. Penjelasannya tadi nomor HP, nama kan sudah ada di atas ya, periode Januari sampai Desember 2021. Ini aja. Atau Bapak Ibu ada saran lain mungkin di penjelasanin apa yang mau kita tambahkan untuk dijelaskan oleh guru-guru? Karena sebenarnya data-datanya sudah ada semua di dokumen, sudah di-rar. Terserah Bapak Ibu mungkin mau cerita, description ini bebas ya, tapi minimal ada 2 data ini. Kalau Bapak Ibu gurunya ada yang ingin disampaikan ke kami, silahkan suruh dia cerita, suruh dia kirim di WA, Bapak Ibu tinggal copy pastekan di sini. Tim angka kredit. Jadi kami bisa tahu, Pak, saya ini, oh iya, apakah dia naik pangkat apa tidak ya? Naik pangkat, gimana bahasanya Pak Yusman? Naik pangkat atau pak tahunan? Nah, jadi kalau dia naik pangkat, maka dia tulis di sini untuk naik pangkat. Mungkin ini yang akan menjadi prioritas kami. Mana yang naik pangkat ini akan ditandain. Atau di dalam judulnya juga boleh ditambahkan usul pangkat. Jadi kami bisa menandai dari judulnya nanti yang mana yang ada usul pangkat,
maka itu yang akan kami coba telaah lagi lebih detail supaya jangan sampai terlewat. Tentunya tidak merugikan Bapak Ibu. Setelah itu tinggal kirim. Jadi kalau ada 10 guru, maka tim angka kreditnya akan 10 kali mengirimkan dokumen-dokumen ini. Dan Bapak Ibu guru sebaiknya menyiapkan dokumen-dokumennya dengan baik, dengan rapi, sudah di-RAR, sehingga tim angka kreditnya tinggal menguploadkan. Nah, nanti di sini belum muncul nih yang aneh. Karena apa? Karena tadi belum melakukan proses validasi oleh kami. Validasi admin dan validasi tim sekretariat. Baru nanti dia muncul di sini. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Jadi setelah login, saya ulangi langkah-langkah Bapak Ibu adalah mengganti password. Boleh tambahi foto. Kalau ditambahi foto, nanti fotonya muncul di sini. Kemudian di sini ada explicit knowledge. Klik yang di situ. Dan klik create new untuk mengirimkan dokumen guru. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalaupun kurang jelas, Ani selalu standby 24 jam untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. 24 jam enggak nih? 2017 kenapa? Oh iya ya, yang 2017 ke bawah mana solusinya? Bu Haina sini jelaskan. Nggak ngerti aku. Bu Haina. Untuk yang 2017 ke bawah ya. Nah, silakan. Porsi kehormatan sudah diberikan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anang, Ibu Eka, dan Pak Kabid kami. Sedikit kami akan menambahkan. Bapak Ibu yang selama ini kan membuat pak tahunan, ada yang kita nilai masih ada guru-guru mungkin ada sedikit atau mudah-mudahan tidak banyak yang pak tahunannya yang kenaikan pangkat masih di bawah 2020. Misalkan tahun 2015. Nah, dari 2015 atau dari 2017 ke bawah. Di sini kami kemarin sudah rapat dengan BKD BKN. Dari pihak BKD BKN, pak yang di bawah tahun 2017 itu harus dihitung sebelumnya di kabupaten masing-masing. Untuk tahun 2017 sudah bergabung dengan kita waktu kita bergabung dengan provinsi 2017. Jadi pihak provinsi Sumatera Selatan ini Dinas Pendidikan khususnya kita menghitung dari tahun 2017. 17 ya, periode termasuk periode bisa dia 1 Januari sampai 31 Desember 2017 yang kita mulai, bisa juga dari 2016 terhitung mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni tahun 2017. Itu aja tambahan sedikit dari kami. Kita ulangi sedikit lagi. Usulan tahun Dupak yang di bawah tahun 2017 dibuat di kabupaten masing-masing. Demikian Bapak Ibu, atas perhatiannya terima kasih. Perlu ditegaskan lagi masalah pak yang belum pak Jakun ya, pak awal. Coba pak awal tadi belum kujawab. Oh iya, terima kasih Pak. Sudah ya? Ulangi lagi deh. Oh iya. Baiklah Pak Anang, kita akan tinjau ulang kembali pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai pak awal. Pak awal di sini Bapak Ibu ada yang diangkat tahun 2015 ke bawah, khususnya tahun 2000 ada juga itu, tetapi dia baru lulus di tahun 2017 atau 2019. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah keluar sertifikat pendidiknya, kita hitung mulai karena sudah bergabung bisa juga kita hitung dari tahun 2017 ke atas, tapi tidak merugikan bagi Bapak Ibu untuk kita hitung.
Karena kalau kita hitung dari ibu pengangkatan tahun 2020 itu terlalu banyak. Di sini tidak boleh melebihi dari ketentuan untuk kenaikan 3C-nya. Kan 3C kan kita nilainya 200. Tidak boleh melebihi dari situ, padahal Bapak Ibu masih 3A atau 3B. Ya. Seandainya 4 tahun lebih belum dapat sertif, ya boleh reguler. Kemudian ada tambahan lagi dari kawan. Bagi Bapak Ibu, misalkan diangkat tahun 2013 ke atas, dia belum keluar sertifikat pendidik, kami harapkan bagi Bapak Ibu untuk melakukan kenaikan pangkat. Jangan ditunda-tunda, kadang sudah 5 tahun, kadang 7 tahun. Di sini kita ini ya, bantu bagi Bapak Ibu untuk membuat kenaikan pangkat secara reguler. 4 tahun lebih. Ya, 4 tahun lebih boleh. Nah, kemudian yang diangkat tahun 2013 ke bawah itu ada juga yang sudah ada japungnya tetapi tidak keluar sertifikat pendidik, tetap dibuat PAK untuk penilaian angka kreditnya. Demikian Bapak Ibu, atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haina penjelasannya. Jadi yang terakhir itu saya baru diingatkan lagi juga, kalau dia belum punya serdik, belum dianggap guru ya, belum sah sebagai guru ya, statusnya masih tendik ya. Oh, di bawah 2013 ada kebijakan dulu ya, bisa ya. Tapi dia harus punya sertifikat pendidik dulu ya, baru nanti, baru nanti bisa dibuatkan PAK awalnya ya. Nah, kalau dia belum punya serdik selama 4 tahun, otomatis dia reguler. Jangan sampai dia lebih dari 4 tahun belum ngusul-ngusul. Oke, sambil belajar saya Bapak Ibu, kita sama-sama saling belajar ya. Silahkan dibuka lagi pertanyaan, saya allow lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Halo Pak Anang, mau tanya Pak Anang. Ya, lanjut Pak Edi. Ini berkenaan dengan guru yang belum memiliki sertik Pak Anang. Jadi kami itu ada guru yang CPNS-nya tahun 2009 dan 2010. 2009 dan 2010. Terus? Ya, sampai sekarang di yang bersangkutan itu kalau terakhir pangkat yang paling 3C sudah, tapi belum punya serdik. Pak Yusman, ini 2009, 2010 belum punya serdik. Berarti dia reguler kan? Reguler terus. Berarti nggak ngurus dia. Sekarang harusnya posisi dia sudah 3C mungkin Pak. Enggak, sudah SK terakhir sudah 3C Pak. SK Oh, sudah 3C. Itu 2019 kemarin 3C sudah. Jadi yang ingin ditanyakan apa Pak? Nah, itu maksudnya untuk usul PAK-nya atau nanti kenaikan pangkat berikutnya itu reguler atau ikut yang ini apa namanya PAK tahunan? Karena dia belum punya sertik, dia reguler terus ya? Iya. Reguler terus Pak. Halo, saya bantu jawab. Oh iya, Bu Yuli, silakan. Ya, Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Saya bantu jawab. Pertanyaan Pak Di Suarsono, itu sudah CPNS-nya kapan Pak? CPNS-nya 2009 1 orang, 2010 1 orang. Jadi ada 2 orang. Sekarang sudah 3. Sekarang 3C. Tidak kena juknis yang 2014. Tidak kena juknis yang 2014. Berlaku untuk 2013, 2014. Nanti lanjut Pak buat PAK-nya. Pihak BKD sudah tahu itu. Jadi 2013 ke bawah itu tanpa sertifikasi juga tanpa serdik dia bisa langsung naik pangkat. Jadi juknis 14. Oh, dia tidak sebagai reguler berarti Bu Yuli karena dia reguler ya Pak ya. Sebagai tendik, tidak sebagai tendik. Tetap pakai PAK ya. Ya, dia bisa lanjut Pak. Lanjut PAK tahunan bisa. 12, 11, 10 dan seterusnya. Lanjut saja Pak. Tidak apa-apa nanti. Oh ya Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bapak Anang. Nanti saya sampaikan ke guru yang bersangkutan. Ya, terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Kita batasi maksimal beberapa pertanyaan. Pak, izin bertanya ya, Pak. Ya, siap. Siapa Pak? Ya, Bapak Ibu langsung Bu, langsung.
Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Nama saya Nila Sukma Dewi dari SMA Negeri Kayu. Pertanyaan saya lumayan banyak Pak. Yang pertama, apakah mungkin dalam perhitungan PAK itu nilai penilaian kinerja itu amat baik? Lalu yang kedua, untuk publikasi ilmiah berupa buku, berarti yang dikumpulkan adalah buku asli. Lalu yang ketiga, ketika kita menyusun DUPAK, misalnya seorang guru itu dapat tugas tambahan, kami biasanya menyusunnya itu secara terpisah. Namun setelah PAK itu jadi, ternyata nilainya itu digabungkan dan dituliskan pada satu kolom. Apakah benar demikian? Kemudian yang selanjutnya Pak, saya pernah menjumpai kawan yang kesulitan untuk menyesuaikan SKP-nya. Dikarenakan beliau itu mengajukannya untuk kegiatan lain, namun ternyata yang dinilai dalam PAK tersebut itu setelah diteliti ternyata itu termasuk dalam pelatih pramuka. Maaf, pembina pramuka. Sementara teman saya tersebut tidak melakukan pembinaan pramuka. Nah, itu kadangkala kami temukan beberapa istilahnya yang kami ajukan, itu tapi ternyata berbeda seperti itu, Pak. Kemudian mohon info lanjut, Pak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Samsul Rizal, ada penilaian angka kredit yang nilainya adalah 0,17. Nah, itu untuk yang seperti apa? Terima kasih, Pak. Baik. Ini borongan semua tim penilai ini. Ada Bu Ruspa, ada Pak Samsul. Silahkan dijawab Pak Samsul Rizal, Bu Ruspa, gantian atau tim penilai yang lain. Kalau saya sih melihatnya amat baik itu biasanya prestasi nasional ya Pak Samsul ya. Iya, betul. Saya boleh bantu ini ya Pak. Prestasi amat baik tadi. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Siapa yang mau jawab ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Berkah Hanafi Pak dari Batu Raja. Saya bantu masalah amat baik tadi Pak. Iya. Yang amat baik itu kalau saya minimal yang 5 kompetensi pembelajaran. Jadi mulai dari sana, dari silabusnya, jadi memenuhi kriteria, karena kalau dia nilainya 125% itu dikategorikan amat baik. Tapi dengan yang lengkap, misalnya silabusnya, RPP-nya, rota, proca, program semesteran, program tahunan, sampai analisis. Jadi kalau analisis sampai analisis, guru itu tidak apa-apa. Amat baik, tapi harus dilengkapi untuk yang penilaian kinerja amat baik. Jadi di dalam kompetensi guru itu ada 56 indikator. Jadi kalau 56 indikator, lebih dari 51 itu sudah dikategorikan amat baik. Jadi jadi 120% kerja. Jadi kalau yang normal itu misalnya dia 3A itu 10,50 untuk PBM-nya. Kalau dia 3B berarti 9,50. Kalau dia 3C 20,50. Kalau dia 3D 19,50. Jadi kalau dia amat baik 150% berarti dikalikan 150%. Itu untuk jawaban yang tentang penilaian kinerja amat baik. Ya. Saya kira itu untuk terima kasih Pak. Kemudian jawab pertanyaan yang lain tadi yang tentang buku asli. Itu kalau buku asli itu pengembangan diri dan publikasi ilmiah, Pak. Kalau maksudnya apa tidak cukup yang legalisir saja, Pak? Halo. Buku asli. Ya. Ya, Pak. Halo. Silakan Pak Samsul atau yang lain tolong bantu jawab. Baik, dulu. terima kasih Pak. Ya. Saya coba menjelaskan dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Nila Kusuma dari SMA Negeri 2 ya. Ya. Yang pertama tentang yang nilainya yang 0,17 tadi itu untuk SMA tidak berlaku itu, karena itu hanya berlaku untuk SMK kegiatan itu. Jadi SMA tidak termasuk kategori untuk SMA kegiatan magang, pakrin itu yang hanya ada di SMK, jadi SMA tidak ada. Yang kedua, apakah mungkin seorang guru itu nilai PKG-nya aman baik? Jawabnya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin.
Tetapi kalau guru itu nilainya amat baik, artinya secara administrasi guru itu sempurna boleh dikatakan ya. Nah, untuk mencapai menunjukkan guru itu sempurna, maka kita perlu indikator tambahan, Pak. Indikator tambahan. Salah satunya disebutkan oleh Pak yang tadi Pak Torajo itu tadi, tapi itu tidak cukup, Pak. Tidak cukup bahwa guru itu sudah baik RPP-nya, sudah lengkap silabusnya. Rata-rata guru lengkap kalau RPP dan silabusnya. Tapi yang tak kalah penting, guru boleh dikatakan PKB-nya baik, amat baik itu kita mengambil misalnya dia termasuk guru yang berprestasi, misalnya begitu kan, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau tingkat kabupaten lah. Itu salah satu indikatornya. Salah satu indikatornya. Yang kedua, kita perlu juga surat keterangan dari kepala sekolah bahwa memang guru yang bersangkutan betul-betul amat baik di sekolahnya. Berarti berkasnya nambah lagi Pak ya. Tadi yang di surat edaran itu kan hanya berkas minimal. Kalau dia penilaiannya amat baik, tambah lagi lah berkasnya. Tapi-nya amat baik. Iya. Yang amat baik. Yang amat baik. Kalau dia baik ya sudah normal saja. Kemudian salah tentang karya inovatif, ya sebenarnya sekarang ini kan Pak Anang sudah menggagas bahwa untuk PIKI itu publikasi ilmiah dan karya inovatif itu bersifat manual. Bersifat manual kan Pak? Maka kalau dia manual, maka dimungkinkan, sangat-sangat dimungkinkan dan sangat-sangat diharapkan guru yang mengajukan angka kreditnya dari pun di PIKI, pertama karya inovatif atau PTK atau apa jurnal, maka sebaiknya jangan melampirkan yang fotokopian, tetapi yang asli, yang asli. Karena manual, kita sudah membuka manual. Manual. Tetapi sama juga dengan PTK. PTK itu syarat aslinya, ya kalau bahasa kami itu cap bahasa, legalisir tadi lah. Boleh difotokopi, tapi tanda tangan kepala sekolah itu bahasa. Capnya bahasa. Di suratnya kan ditulis minimal legalisir, Pak. Iya, boleh dilegalisir. Tapi kalau nak bagus, ya yang cap basah, kan karena dia ini asli. Oke. Kemudian ada temuan misalnya dia yang bersangkutan tidak mengusulkan angka kredit dari unsur pembimbing pramuka, nilainya kalau pengurus nilai pramuka itu 1, kalau anggota 0,75, itu mungkin bisa saja terjadi kesalahan ya, asal tidak merugikan yang bersangkutan. Bisa saja, namanya manusia. Yang sempurna itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak sinkron dengan SKP jadi Pak ya. Nah, tentang masalah dia tidak sinkron dengan SKP, jujur saja Bapak Ibu ya, yang ada di seluruh Sumatera Selatan, SKP kita itu kan disusun di akhir biasanya, jarang. Semestinya SKP itu susun di awal, tetapi tidak banyak guru-guru kita yang menyusun SKP di awal, banyaknya di akhir. SKP menyesuaikan B jadi Mak itu. Iya, jadi pintar dan cerdas lah guru-guru itu. Tidak usah terlalu diangkat yang seperti itu, ya. Iya. Kemudian yang dupat terpisah tadi memang nilainya harus digabungkan jadi 1 ya. Iya betul lah. Kira-kira seperti itu Pak Nang. Nah, makasih. Makasih Pak. Silakan mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi karena hari Jumat, mohon maaf. Iya. Kita diskusi dibatasi. Bisa tambah? Ya. Silakan Bu Yuli tambahin. Kalau ada yang saya lupa. Silakan. Sekali lagi. Apa yang dikatakan sekali lagi, jangan untuk penilaian guru baik di BKN bahwa yang PK guru amat baik itu akan ditolak oleh pihak BKD. BKD meminta klarifikasi untuk guru-guru yang amat baik. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Samsul Rizal, untuk kriteria guru amat baik, dia harus minimal guru teladan tingkat nasional, bukan provinsi atau kabupaten, atau guru yang membimbing eskul atau olimpiade tingkat nasional. Sekali lagi ada kriteria, bukan kabupaten atau provinsi. Maka dia boleh dinilai PK gurunya amat baik di tahun itu, bukan setiap tahun. Itu tambahan Pak Anang. Siap. Baik, lalu Bapak satu Ibu. lagi, masalah
pramuka mungkin saja bisa pramuka itu karena kita kan K13. K13 ini wajib pramuka, bisa juga pembimbing pramuka itu dimasukkan sebagai anggota asal ada SK tugas. Mungkin tidak hanya kartu tapi bisa SK tugasnya. Lalu masalah publikasi ilmiah, buku itu setiap guru harus relevan dengan fungsinya sebagai guru. Jadi bukan buku sembarang buku. Buku yang bisa diajukan, buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Itu sesuai dengan Juknis Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Jadi tidak buku sembarang buku, Bapak Ibu. Bukunya ada hubungannya dengan profesionalisme kita, tugas kita sebagai guru. Itu saja Pak Anang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan closing dulu sebelum ditutup. Saya kesimpulkan. Saya matikan mic-nya. Mohon maaf pertanyaan nanti melalui chat atau melalui Japri. Atau saya sudah share di grup Telegram. Ini adalah kesimpulan kita. Kesimpulan. Yang pertama tadi surat edaran sudah disampaikan di grup Telegram ya. Bapak Ibu silahkan yang belum membaca surat edaran yang kami bacakan tadi, install Telegramnya kalau belum ada, kemudian klik link t.me info PTK Sumsel. Nah, di sini sudah ada surat edarannya. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah silahkan membentuk tim angka kredit sekolah atau tim penjaminan mutu agar berkolaborasi dengan guru-guru yang akan mengajukan dupak. Nah, mulailah persiapkan apa itu dokumen yang harus disiapkan, yang mana yang harus dijilid jadi satu, mana yang harus terpisah tadi yang PKB, pengembangan diri dan Piki, terus mana-mana yang mau di-online-kan harus siap dalam bentuk PDF, di flash disk, masing-masing guru sehingga tim angka kredit tidak terlalu dibebankan. Jadi jangan bahasa kasar kita, mohon maaf, jangan macalkan lah Bapak Ibu guru nih. Belum ketemu bahasa yang lebih pas. Bahasa dusun itu ya. Jangan macalkan, dan kepala sekolah juga mengontrol kalau guru-gurunya terlalu memacalkan, berarti guru-gurunya tidak bisa mandiri agar dibina. Kalau tidak bisa dibina maka dibina lagi ya, seperti itu. Kemudian Ibu siapkan soft copy file untuk di-online-kan. Cara meng-online pertama, buka STTID kirim pak online atau info PTK .disdik.sumsel.com. Nah, dua link ini sama baik. Mau buka yang atas atau yang bawah sama isinya. Login dengan user npsn@disdik.net. Passwordnya kalau belum diubah, ini sudah pernah kami informasikan ke operator. Passwordnya adalah 1234. Agar segera ganti password. Nah, yang ketiga, online-kan datanya. Online-kan datanya sesuai petunjuk yang akan disampaikan oleh Ani. Nanti ada petunjuk video ya kami buatkan biar Bapak Ibu tidak bingung lagi, khususnya tim angka kredit sekolah bagaimana cara mengonline-kannya. Yang kelima, backup data online tersebut atau file tersebut di komputer, flash disk, dan Google Drive sekolah. Jadi kalau dibutuhkan bisa dicari di sini, bisa dicari di flash disk, atau bisa dicari di komputer sekolah. Nah, nanti kalau data-datanya sudah lengkap, data manual dikirim ke Dinas Pendidikan, tim sekretariat ya. Itu ada dua versi. Yang pertama,
sesuai dengan surat tadi, data gabungan semua guru satu jilitan ya, yang SK pangkat terakhir dan seterusnya. Kemudian data PKB, PD dan PIKI itu terpisah masing-masing guru. Satu guru masukkan dalam satu berkas ya. Per orang per jilitan ya. Per jilitan. Mana lah ya cara bahasanya biar lebih pas. Yang penting dimengerti ya. Nah, seluruh data paling lambat jangan dijepit-jepit bae ya, dijilid nian. Paling lambat 31 Desember lagi kan, tulis Desember lagi, Oktober 2021. Ya, mulai sekarang sudah bisa menerima. Kalau Bapak Ibu guru ada yang sudah selesai, nak ngirim hari ini juga kami tunggu sampai jam 4:30 sore. Tapi jangan buru-buru ngirim daripada salah kirim berulang-ulang. Lebih baik kita ngirim di akhir-akhir, tapi benar. Karena kami juga ditumpukkan juga, tidak diapa-apakan kan data itu. Jadi betul-betul 1,5 bulan ini manfaatkanlah sebaik-baiknya. Ceklah data-datanya supaya jangan banyak berulang-ulang. Dan di online juga kalau sudah nak online kan kalau bisa sekali kirim baik walaupun bisa ngedit supaya nggak repot. Kami sudah validasi, kami sudah ini ternyata masuk lagi. Meskipun itu dimungkinkan. Perbaikan itu tetap dimungkinkan. Bahkan tadi kalaupun tim penilai belum menilai karena ada yang belum lengkap surat tugas dan dokumen pendukungnya, ketika dilengkapi bisa dinilai ulang. Itu pun kebijakan kami. Jadi mungkin ini kesimpulan kami dari rapat ini. Silahkan Bapak Ibu di screenshot atau di foto. Ini saya kirim juga screenshotnya. Saya kirim ke grup Telegram sebagai kesimpulan dari rapat kita. Jika ada yang mau disampaikan, ada yang mau disampaikan lagi? Apa? Oh, mak itu. Oh gitu ya? Kalau berurutan ya? Waktu dia online itu. Per jenis ya, bukan per orang. Per jenis. Misalnya aku tiga golongan. Dupak dulu semuanya, baru ya. Baik, kami pertegas lagi. Ini ada pesan sponsor sebelum Jumatan. Ini karena Bapak Ibu tim sekretariat yang di lapangan nian. Jadi kalau kami ini tinggal terima beres biasanya. Kami tegaskan di bagian ke-6 ini Bapak Ibu. Bagian ke-6 ini ada dokumen online, ada 9 bagian ini agar per orang per jenis. Nah, maksudnya kalau ada 3 orang, misalnya Anang, Yusman, dan Haina, punya Anang ini kan dikirimkan online per sekali kirim. Nah, punya Anang itu dupaknya dupak semua dulu. Misalnya 5 tahun ya. 5 tahun Anang ini belum naik pangkat. Dupak Anang 5 tahun ini di dalam satu PDF kalau perlu ya. Satu PDF itu dupak semuanya. Nah, dari 2015, 15-nya udah kabupaten ya. 16-nya dari 17-nya ya, 17-nya ke kita yang provinsi. Itu setelah beres dupak. Ya. Kemudian setelah itu SK pembagian tugasnya. Dari 17 juga, dari 2017 sampai di satu jenis SK pembagian tugasnya semua. Jadi per file itu per jenis. Per jenis sesuai dengan sesuai dengan pakai diusulkan. Nah, sesuai dengan judulnya ya. Ada yang tidak per kolom. Filenya. Oh. Iya. Ya. Siap. Kalau nama file bisa kita cari dari aplikasi kan sudah ada. Mudah-mudahan. Ya. Oh. Dupak pertama 18, dupak Iya. 18. Tapi kalau bisa digabungkan dalam satu. Ya. Jadi untuk pengiriman file online itu
Iya, PDF. Di scan PDF per jenis, per orang. Ya. Baik, nanti ini kami jelaskan lagi di video tutorial untuk panduan PAK ini. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Berkas dijilid sudah Bu disampaikan. Ini berulang kali ya minta disampaikan berkas dijilid. Berkas dijilid, kemudian sistematika sesuai, diarsipkan sesuai dengan susunan jenisnya dulu, baru per orang, termasuk yang tadi manual juga kan ada yang gelondongan dijadikan satu jilitan, itu juga per jenis dulu, baru per orang, baru dikasih pembatas untuk guru kedua dan seterusnya. Per jenis dulu, sesuai dengan yang diminta manual, baru dikasih pembatas, baru ganti orang berikutnya. Khusus untuk PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu dijilidnya satu guru, satu jilitan per orang. Dikasih identitas yang jelas, supaya tim penilai tidak salah untuk memasukkan datanya. Akhir kata, semoga apa yang telah kita lakukan ini dan yang akan kita lakukan akan bernilai ibadah bagi kita semua, amin ya Allah, dan semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat, saling berbagi ilmu dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Kami akhiri rapat Zoom ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.